Mona Lisa Senada Sitompul dan rekan kerja saya Novriana Tanggang. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, ingin mewawancarai sebagai salah satu tugas mata kuliah sejarah sastra. Di sini kami sudah mendatangi sastrawan dari Sumatera Utara, yaitu Abang Alda Muksi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Abang karena telah meluangkan waktunya, dan juga berterima kasih atas membantu kami dalam penyelesaian tugas kami. Kami akan menanyakan beberapa hal tentang karya sastra yang Abang tulis. Sebelumnya, boleh nggak Abang menceritakan sedikit latar belakang dan perjalanan Abang dalam dunia sastra? Jadi Abang itu adalah mahasiswa sastra Indonesia juga seperti kalian, Istanbul 2010. Masuknya itu 2010, tamatnya 2015, lulusnya 2015. Nah, kenapa Abang mengambil sastra Indonesia? Ketika SMA ada guru bahasa Indonesia. Ketika SMA itu Abang berkeinginan itu menjadi jurnalis. Abang lihat kan wartawan itu keren, ke jalan gitu kan, nyari berita, habis itu nulis berita. Nah, Abang tertarik. Salah seorang guru bahasa Indonesia di sekolah SMA Abang tuh adalah alumnus sastra Indonesia Unimed. Nah, dia bilang di Unimed itu bisa di sastra Indonesia Unimed itu bisa kalau kamu mau jadi jurnalis kan. Jadi ada konsentrasi jurnalistik di sana. Jadi ketika kamu ngambil itu, kamu ada peluang ke sana. Jadi ketika itu Abang memutuskanlah untuk milih jurusan ini kan, memilih prodi. Tapi itu pun pilihan ketiga. Walaupun pilihan ketiga itu secara sadar Abang pilih secara sadar dan dengan kemauan gitu. Kemudian lulus. Udah lulus itu banyak pertimbangan dari keluarga gitu kan, mengapa ini sastra, jadi apa nanti setelah pertimbangan itu Abang bisa meyakinkan, ya udah diambil nih. Nah, ketika kuliah itu semester 1, 2, 3, 4 itu sampai 4 itu yang banyak dipelajari adalah sastra. Jadi Abang udah menulis gitu, mulai menulis itu semester 2, tapi semester 1 itu udah mata kuliah udah menulis, membaca dan lain-lain gitu ya. Nah, kemana keinginan menjadi jurnalis itu tadi, keinginan menjadi jurnalis itu jadi tertutupi oleh sastra, mata kuliah sastra yang awal dapat. Karena emang Abang pingin gitu kan, di sastra itu Abang nulis keenakan gitu. Jadi lebih enak nulis sastra nih daripada nulis karya jurnalistik gitu. Nah, sementara itu mata kuliah jurnalis itu mulai semester 5 ke atas. Nah, tapi ketika masuk mata kuliah jurnalistik itu ya Abang jalani juga dengan senang, karena emang udah kena enaknya nulis sastra duluan kan. Jadi enaknya ke sastra itu udah dapetin duluan. Kemudian waktu semester 5 ke atas emang keinginan tuh dari dulu jurnalistiknya, jadi dimainkan dua-dua sampai sekarang itu bertahannya di sastra karena kenikmatannya itu melebihi daripada para jurnalis. Baik Bang, di sini kan kami ingin bertanya beberapa tentang karya sastra yang Abang buat. Salah satunya itu cerpen dengan judul Yang Lahir Hilang Menangis. Di sini kami ingin bertanya, apa yang membuat Abang terpikir atau terinspirasi untuk menciptakan cerpen ini, Bang? Jadi Yang Lahir Hilang Menangis itu judul buku. Di dalam buku itu ada 10 cerpen yang
satu judul cerpen pun nggak ada nih yang di judul ini nggak ada. Artinya ini adalah judul buku gitu, bukan judul cerpen. Tema-tema yang abang angkat di sini adalah tema-tema keseharian tentang kondisi sosial, budaya, politik yang terjadi di tengah kita sekarang. Jadi sastra itu kan fungsinya untuk memberikan pemikiran, memberikan gambaran lain melalui tulisan kepada khalayak. Jadi memberikan pandangan abang terhadap satu peristiwa itu melalui tulisan. Jadi memang dikhususkan untuk orang-orang yang baca. Baik Bang, di sini kan ada terdapat di salah satu cerpen abang itu yang bertulisan kayak gini, memang sulit mencari kerja di tengah kota walaupun berijazah sarjana. Bagaimana pula jika hanya tamat SMP atau SMA? Kurang lebih ada yang seperti itu kan Bang, di dalam cerpennya. Di cerpen Kayak pengerti ya? Iya. iya. Kenapa kamu? Terus Jadi saya ingin bertanya, bagaimana abang bisa menciptakan kekreatifan dalam membuat konflik pada tokoh di cerpen tersebut, Bang? Berangkat dari apa yang dekat, berangkat dari apa yang abang lihat, berangkat dari apa yang abang rasain, berangkat dari keadaan sekitar. Nah, abang lebih leluasa untuk menulis yang seperti itu, yang sumbernya begitu. Jadi itu kan dekat dengan bisa. Banyak berapa faktanya kan banyak tuh, tukang beca bahasa rupanya dia satu, terus tukang apapun itu ternyata di rupanya satu. Nah, banyak S1, S2 yang udah ijazahnya pun ada, nganggur juga. Jadi berangkat dari situ ya kita bisa nengok. Nah, kacamata penulis itu pasti beda dengan beda. Jadi gitu, berangkat dari lingkungan sekitar lah. Bagaimana hubungan antara antara karya yang lahir Hilang Menangis ini dengan budaya atau lingkungan sekitar abang? Itu kan udah abang bilang tadi. Pasti abang mengambil ide cerita itu dari apa yang ada di lingkungan. Enggak pun pengalaman pribadi, pasti pengalaman orang-orang terdekat. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi abang selama penulisan ini? Tantangan yang paling utama itu adalah kita selalu terburu-buru dalam itu. Terburu-buru ingin menyelesaikannya dengan cepat, terburu-buru target, terburu-buru deadline, harus selesai tanggal segini, harus apa. Nah, itu adalah hal yang menakutkan sebenarnya. Sebenarnya kita menulis itu nggak boleh dikejar oleh waktu. Kita punya waktu, kita harus perkirakan seberapa lama aku bisa menyelesaikan tulisan ini. Kalau semua pekerjaan abang rasa kalau dilakukan dengan buru-buru hasilnya nggak akan maksimal. Dan bagaimana abang maksimal? Nah, di dalam ya itu kita harus buat jadwal. Di dalam cerpen ini itu abang rasa abang masih terlalu terburu-buru supaya buku ini harus jadi nih sekarang gitu. Itu hal yang jangan sampai terulang lah. Supaya kita harus buat jadwal tadi kata. Ini jadwal misalnya dalam tahun ini mau menerbitkan buku atau menerbitkan apa. Nah, misalnya cerpen dalam satu buku itu misalnya 10 cerita ya dah. Dalam bulan 1 satu cerita, bulan 2 satu cerita. Jadi ketika ada 10, ntar bulan 11, bulan 12 nya proses editing dan lain sebagainya. Dan ada jadwal. Apa pesan atau makna yang ingin abang sampaikan melalui buku ini? Nah, ini yang nggak boleh disampaikan sendiri oleh penulis. Nggak. Kalau ada penulis yang menulis, kalian tanya apa maksudnya, pasti nggak menjawab. Rata-rata nggak akan menjawab. Kenapa? Karena penulis itu tugasnya menulis, pembaca yang menafsirkan apa sebenarnya yang mau dilihat. Nah, pantang sebenarnya penulis itu menyampaikan
maksud aku menulisnya ini loh. Kenapa? Karena dia akan mematikan kreativitas pembaca. Di dalam dunia tulis menulis ini, di dalam masyarakat sastra ini bukan penulis saja yang kreatif, pembaca itu semua kreatif. Sama seperti film, bukan sutradaranya yang penontonnya harus punya imajinasi, pembaca itu harus punya. Mungkin berbeda pengalaman abang, dia membaca ini, kamu membaca ini, mungkin beda pengalaman. Jadi ketika penulis sudah menyerahkan karyanya ke khalayak itu, biar aja pembaca yang menafsir sendiri, biar aja pembaca yang menumbuhkan maknanya. Jadi tafsirnya banyak, tafsirnya bisa banyak, nggak hanya satu. Ya menurut sudut pandang dia begini, pandang. Nah, itu nggak bisa penulis sendiri. Kan abang lulusan sastra Indonesia, apa pesan abang untuk kami mahasiswa yang kuliah di Prodi Sastra Indonesia? Sebenarnya harus tahu dulu wartaunya apa, kalian kenapa masuk sastra, itu dulu yang harus tahu. Karena sebenarnya ketika kita menghadapi masalah, jalan keluarnya ada sama kita sendiri. Nah, seperti abang misalnya, abang dengan sadar memang pilihan ketiga, tapi dengan sadar abang mau. Nah, apa solusinya ketika dikatakan sastra mau jadi apa, nggak jelas kerjanya nanti, begitu. Abang harus menjawab itu sendiri, menjawab itu dengan abang harus berkarya, abang harus menunjukkan bahwasanya ya, aku benar lo berada di sini. Apa dengan apa? Ya, aku nulis, abang nulisan, abang nulis terus. Abang juga sampai sekarang ini abang juga yang berperan dalam menerbitkan buku-buku kawan-kawan yang lain, abang buat penerbit. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kalian pecahkan sendiri. Artinya apa? Setiap orang berbeda-beda persoalan. Ya, belum bisa jadi kita lain, persoalan kita lain, tapi yang punya jawaban itu kalian sendiri juga. Pesannya ya ketika kalian udah ada di sastra ini, manfaatkanlah yang ada sekarang, manfaatkanlah tempat yang ada sekarang. Jadi apa yang paling memungkinkan kalian lakukan di sastra? Misalnya bagi abang yang paling memungkinkan bagi abang nulis. Dan itu adalah prestasi yang bisa kita tunjukkan, prestasi yang bisa kita umumkan. Aku di sastra, dengan sastra aku bisa begini. Jadi orang ada rupanya yang bisa dilakukan di sastra, ada rupanya prestasi yang bisa dihasilkan dari sastra. Jadi pesannya ya kalian manfaatkanlah kondisi kalian sekarang untuk melakukan yang terbaik. Siapa sastrawan yang abang gemari? Banyak sebenarnya, tapi kalau puisi itu abang suka W.S. Rendra, karena abang besar itu di masa-masanya W.S. Rendra sedang berjaya gitu. Kalau prosais itu Agus Nur, kalian bisa cek nanti Agus Nur. Agus Nur itulah yang buat apa kan. Baik Bang, terima kasih buat kesempatan yang sangat berharga yang telah Abang berikan, sehingga kami semua wawancarai Abang dan juga sudah menambahkan wawasan kepada kami dari karya-karya sastra Abang. Semoga di kedepannya karya-karya sastra Abang lebih menginspirasi para pembaca. Amin, amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sangat besar.